Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab 2025 yang akan menceritakan beberapa kisah menarik dari hidupnya. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil sehingga menginspirasi anak muda pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nadila Khairunnisa dengan NIM 250002816. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa pelajaran atau kisah yang bisa saya ambil dari kehidupan saya. Alhamdulillah, saya berasal dari keluarga kecil, sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang dan tarbiyah yang bagus dari orang tua saya, yang mana orang tua saya selalu mengusahakan untuk saya menjadi anak yang kelak tumbuh menjadi generasi yang bisa memimpin umat, negara, yang mana mereka selalu berusaha untuk sempurna di depan anak-anaknya. Saya hanya berdua, saya paling kecil dan ada kakak saya, kita hanya beda 2 tahun. Semenjak saya kecil, orang tua saya selalu mensupport saya untuk dalam hal belajar, tapi bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan parenting yang bagus, yang mana ketika saya kecil saya selalu diusahakan untuk sekolah dengan fasilitas yang bagus, dan juga untuk pelajaran-pelajaran yang susah selalu diusahakan untuk ada privat meskipun itu dari pelajaran umum ataupun agama. Ya, tidak lain tujuannya supaya saya balance antara agama dan umum. Dan orang tua saya juga selalu mensupport saya untuk selalu mengikuti lomba, entah menang kalah, orang tua saya tidak pernah mempermasalahkannya. Ya, seperti pada lomba umumnya, terkadang saya menang, terkadang saya kalah, dan semuanya yang bisa diambil pelajarannya. Tidak ada hal yang dipaksa oleh orang tua saya untuk selalu menang terus. Setelah ketika saya duduk di bangku SMP, sebenarnya kepribadian saya adalah orang yang sangat keras kepala. Di situ banyak penyesalan dan juga kecewa sebenarnya terhadap orang tua. Ya, karena bagaimana pada umur SMP adalah umur yang sangat tidak labil ya maksudnya. Hanya karena saya tidak disekolahkan di sekolah yang saya mau, di situ banyak ada perdebatan nih. Saya merasa kecewa dengan orang tua saya. Dan situ setelah saya menyadari kalau saya itu salah, nah orang tua saya tetap memasukkan saya ke tempat sekolah yang fasilitasnya sangat bagus, dan itu adalah sekolah yang bagus, tapi saya kurang bersyukur. Di situ banyak penyesalan, dan setelah saya menyesal, saya menyadari saya akan berusaha menjadi lebih baik, dan saya selalu berpikir dan menempatkan dalam hati saya, never stop doing good things kepada siapapun itu. Karena sekolah yang saya tempatkan itu mempunyai banyak sekali pelajaran hidup. Sekolah itu balance antara agama umum, tapi dia lebih menjorok ke ilmu kehidupan, atau bagaimana cara kita setelah lulus dari sekolah itu kita menjadi orang yang dewasa, kita menjadi orang yang bijak. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari situ. Lebih-lebihnya tentang pelajaran kehidupan. Di situ karena saya sudah bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik karena orang tua saya, karena saya sudah menyesal, saya pernah keras kepala terhadap orang tua saya selalu melakukan yang terbaik, dan saya banyak mendapatkan pelajaran karena mengikuti organisasi atau yang lainnya. Ya, saya sering mengikuti organisasi yang berat-berat di situ.
Dari situ saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat. Dan orang tua saya tidak pernah menyuruh atau menekankan supaya seperti ini tidak pernah. Semuanya apa yang ada di hati saya, apa yang ada di otak saya, dan saya ingin membanggakan orang tua saya di tempat yang baru itu tanpa ada paksaan dari orang tua saya. Nah, hilangnya jati diri, hilangnya fase-fase kesemangatan, di situ saya bingung sebenarnya apa yang hilang, kenapa tiba-tiba hampa gitu kan. Karena di situ saya sangat disibukkan oleh ekspektasi yang banyak, tanggung jawab, tuntutan yang harus dipenuhi, yang mana kita ngerasanya seperti sepotong kayu yang hanyut di sungai, yang hanya mengikuti alirnya saja. Kayak contoh di kehidupan sehari-hari, orang tua nyuruh sekolah, kita ikut sekolah. Kita nggak tahu ini bakal ngapain, nggak tahu. Yang penting kita ikut aja, kita sekolah gitu. Bukan kayak gitu, bukan hanya mengikuti saja. Kita harus layaknya seperti kapal yang tahu arah dan tujuan. Kapal ini mau ke sini, kapal ini ke sini. Karena aku punya ini, karena ada tujuan di situ. Dan di situ pasti banyak mimpi yang masih dipikirin, belum tahu terwujud apa enggak. Tapi esensinya bukan tentang mewujudkan mimpi. Tapi esensinya di sini punya mimpi aja dulu. Terwujud apa enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kita harus punya mimpi buat bangun, buat bangkit ketika kita ada di titik yang rendah, titik terpuruk atau kegagalan. Di sini mimpi itu menjadi sumber kebangkitan kita.